Tetapi dengan diam-diam Jokowi melakukan hal itu, membuktikan bahwa dia itu bisa. Dia bukan penakut, dia bukan pengecut, dia bukan orang-orang yang hanya pandai berbicara tetapi hasil kerjanya nol. Itu seperti para kardus-kardus yang berbicara yang tidak jelas. Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi bersama saya Freddy Kako. Semoga saya menjumpai sahabat Indonesia semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan tak kurang suatu apapun. Pada Juni 2021, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ini buntut dari BLBI yang menyebabkan kerugian negara. Tidak butuh waktu lama, Satgas BLBI mulai menyita aset-aset para obligor dan debitur penerima BLBI. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan aset-aset yang disita adalah aset tanah dan bangunan. Alasan pemerintah mengejar para obligor dan debitur BLBI adalah karena sampai saat ini negara masih menanggung utang pokok dan beban bunga dari BLBI tahun 1998 silam. Kejadian ini sudah lama, lebih dari 20 tahun yang lalu, tapi negara harus masih menanggung biaya tersebut. Dengan dibentuknya Satgas BLBI, maka langkah awal pemerintah adalah mulai memanggil nama-nama obligor dan debitur untuk menyelesaikan masalah utang tersebut. Nah, secara keseluruhan besar utang yang ditagih adalah senilai 110,45 triliun. Wow, nilai yang sangat-sangat fantastis. Dan jika obligor dan debitur tidak menunjukkan niat baik, tidak mau menemui Satgas BLBI, maka pemerintah akan mengumumkan nama-nama tersebut kepada publik. Salah satu nama yang sedang diperbincangkan adalah putra Presiden Soeharto. Siapa lagi kalau bukan Tommy Soeharto. Tommy diketahui tidak memenuhi panggilan Satgas BLBI secara tertulis 2 kali. Kali ketiga, ketika pemanggilan dilakukan lewat koran, Tommy baru menemui Satgas BLBI diwakili oleh kuasa hukumnya. Tommy Soeharto tersangkut kasus ini dan dia dipanggil Satgas BLBI yang menagih utang sebesar 2,6 triliun dan harus dibayar ke kas negara. Sebenarnya kasus BLBI ini sangat-sangat rumit, masif, dan banyak yang sudah pesimis kalau kasus ini bakal diusut hingga tuntas. Jokowi memang diakui cukup berani melakukan ini karena BLBI ini melibatkan orang-orang besar, bukan kasus kelas teri. Tapi pemerintah saat ini kembali membuat kejutan yang penuh dengan keberanian. Pantas saja pemerintah selama beberapa tahun belakangan ini terus dirongrong dan diganggu. Bukan hanya yang terlibat BLBI, tapi banyak pihak yang merasa gerah dengan manuver pemerintah yang dianggap sangat berani. Jika kita berkaca pada pemerintah era sebelumnya, maka pemerintah era Jokowi cukup membuat mereka tidak nyaman, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan Jokowi tidak main-main soal ini. Jokowi bahkan
memberikan tenggat waktu hingga Desember 2023 untuk menyelesaikan masalah ini. 2 tahun lebih. Ini buktikan bahwa nyali Jokowi sangat besar. Orang-orang yang selama ini terlalu menganggap remeh bahwa Jokowi itu apakah dia bisa, tetapi dengan diam-diam Jokowi melakukan hal itu, membuktikan bahwa dia itu bisa. Dia bukan penakut, dia bukan pengecut. Dia bukan orang-orang yang hanya pandai berbicara tetapi hasil kerjanya nol. Itu seperti para kardus-kardus yang berbicara yang tidak jelas.